Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Hari-hari ini kita terus menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Dia selama-lamanya mengasihi kita. Dia selama-lamanya baik dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi, kita mau senengin Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan. Dan kita mau menyatakan rasa syukur kita buat segala kebaikannya. Kami berdoa Tuhan, biar hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang ada di dalam hidup kami mau nyatakan lebih lagi pagi ini. Menikmati Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Karena kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus mengalir. Mengalir,
kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sebagai nyanyikan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan.
sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, kebaikanmu. Mari sambil angkat tangan kita bersama sama-sama. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Yes. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Suara kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Semua. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kita angkat tangan kita, kita sembah Tuhan yuk sama-sama saudara. Bersyukur buat kebaikannya. Katakan aku berserah Tuhan. Katakan hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Satu kali lagi sama-sama semua. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Engkau banyak Tuhan diberkati. Kebaikanmu Tuhan akan menyembah Tuhan dan diberkati. Aku berserah menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu.
Pejamkan matamu, saudara. Musik menyembah Tuhan, musik menyembah Tuhan. Hanya saudara dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu bersama-sama dengan dirimu menyembah Tuhan. Urapan yang baru yang ada di dalam hatimu dan di dalam hatiku, di dalam hati kita menyembah Tuhan. Kami tahu perbuatan Tuhan sungguh besar buat kami. Kekudusan-Mu, kesucian-Mu, kebaikan-Mu sungguh mulia buat kami. Kalau kami bisa ada di tempat ini berdiri dengan keadaan yang luar biasa baik, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh sama-sama nyembah, nyenengin Tuhan di tempat ini. Kami boleh masuk dalam tahta suci Tuhan dan kami boleh bersama-sama dengan para malaikat menyembah. Itulah anugerah yang terindah buat kami pagi hari ini. Thank you Lord, terima kasih Yesus. Kami mau katakan dengan apa kami balas kasih-Mu. Begitu besar, begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu mulia, begitu hebat, begitu ajaib dan berkesan Tuhan. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Dia, Yesus. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around.
yang kita percaya memenuhi tempat ini. Come on, tepuk tangan yang paling baik lebih lagi bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya. Kau hadir tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita oleh karena kehadiran. Amin. Karena waktu kami boleh berada di dalam hadirat itu, berjumpa dengan Engkau, sesungguhnya Tuhan, kami kembali menemukan betapa berharganya hidup kami di mata. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Yang Tuhan setuju Yesus. berikan tepuk tangan Terima bagi kasih, Tuhan kita Tuhan. kasih. Wow, saya percaya bisa tepuk tangan lebih dari ini Bapak Ibu Saudara. Come on, sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Saudara, waktu kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang saya doakan tadi. Kita temukan hidup kita sungguh berharga. Katakan amin. Katakan amin. Karena banyak sih di luaran Bapak Ibu Saudara, ketika masalah mungkin apa pelecehan atau apa, dia menemukan atau fitnah atau sedikit bully gitu ya, atau tidak pernah menemukan jalan yang terbaik dalam hidupnya, lamar kerjaan kemana kemari, kesana kemari nggak ketemu kerjaan yang terbaik, dia temukan dirinya nggak berharga. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, waktu kita dalam hadiratnya, kita percaya kita temukan diri kita sungguh berharga bagi Allah. Katakan amin. Jangan pernah penyerah, karena sesuatu yang terbaik sedang menunggu bagi kita di depan. Katakan amin. Come on, sama-sama kita belajar pujian ini lagi yuk. Hey. Pujian ini lahir di gereja ini saudara, di rumah kita. Temukan bahwa kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Imani kata demi kata di hadapan Tuhan. Dalam fellowship yang indah, nyanyikan. Dia mencipta dirimu indah dan berharga. Terimalah dan jangan khawatir dan keberadaannya. Percayalah penyertaannya selalu sempurna. Jadikan segalanya indah pada waktunya. Agar kita berbeda dengan semua yang ada. Tuhan jadikan engkau milik kepunyaannya. Seperti bulan dan matahari tak pernah bertanding. Sesuai waktunya mereka bersinar. Katakan kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Kau berharga, kau mulia, jadilah terdengar di dunia. Yuk tepuk tangan sama-sama di atas kepala sekali lagi mau. Bulan dan matahari tidak pernah bertanding. Sesuai waktunya masing-masing bersinar. Demikian hidup kita. Tiba waktunya Tuhan pasti kita bersinar. Yang percaya katakan amin. Come on, katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Yang menciptakan dirimu indah dan berharga. Terimalah dan jangan khawatir keberadaannya. Percayalah penyertaannya selalu sempurna. Jadikan segalanya indah pada waktunya. Kau tercipta berbeda dengan semua yang ada. Tuhan jadikan engkau milik kepunyaannya. Seperti bulan dan matahari tak pernah bertanding. Sesuai waktunya mereka bersinar. Katakan sama-sama, kau berharga. Ciptakan untuk kita fellowship yang indah Bapak Ibu Saudara. Dia jadikan kita berharga. Dia jadikan kanan kiri depan belakang suami istri anak
Kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Hei, jadilah kuat hari ini, sebab Tuhan tidak pernah berhenti berperang bagi kita. Dia ada bagi kita, dia ada dalam kita. Come on, katakan kau berharga, kau mulia, kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Kau berharga, kau mulia, jadilah terang. Sekali lagi katakan, kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Pujilah Tuhan, karena perbuatannya, jadilah terang garam di dunia. Jadilah terang garam di dunia. Jadilah terang garam di dunia. Terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami. Kami imani setiap perkataan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia lebih lagi. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Karyanya yang mulia ada pada setiap kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu kita temukan bahwa kita berharga, kita mulia, lewat segala hal yang kita perbuat, mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu kecurangan bagi Tuhan. Tapi Dia katakan bagi setiap kita, kau berharga, kau mulia, kau kepunyaanku. Mari saudara dalam sikap menghormati Tuhan sekali lagi ucapkan syukur buat perbuatan karyanya, kasihnya yang mulia bagi kita. Katakan terima kasih Tuhan. Oh Rabashandara. Dalam sikap doa masing-masing katakan terima kasih Bapak. Oh rala. Bolehkah dalam 1 menit ke depan saya mengajak kita pribadi lepas pribadi yang hadir pagi hari ini secara onsite ataupun setiap kita yang beribadah secara online ini, kita ucapkan syukur buat keberadaan kita hari ini. Come on, Bapak Ibu Saudara katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat hidup. Ucapkan syukur buat keluarga, terima kasih buat istri, terima kasih buat anak-anak. Terima kasih buat orang tua. Terima kasih buat pekerjaan usaha. Terima kasih buat pendidikan studi. Terima kasih buat segenap apa yang boleh kami alami hari ini. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Kira ada yang tidak seberuntung kita. Tapi Tuhan jadikan ini untuk boleh kita nikmati sebagai setiap agenda. Bingkai rancangan Tuhan. Jadi rencananya bagi setiap kita. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Tebus dosaku, Kau yang terimaku, Kau yang selalu ada bagiku. Aku bersyukur, terima kasih buat hidupku. Terima kasih Kau terima kekuranganku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam pengucapan syukur kami buat hidup kami, keluarga kami, keberadaan kami, kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa bagi gereja ini. Kami ucapkan syukur buat wadah di mana kami boleh bertumbuh secara roh di hadapan Tuhan. Kami boleh makan dan minum atas rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh dikenyangkan. Kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan melalui wadah kami. Oleh karena itu kami mau berdoa. Kami mau ucapkan syukur buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan, dimanapun pagi hari ini hamba-Mu berada, kami mempercayai bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai hamba-Mu. Kau nyatakan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus, kesempurnaan, kesehatan bagi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kau memulihkan. Terus Tuhan Kau beri kekuatan untuk terus berlari, memberitakan Injil-Mu atas seluruh bangsa. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu.
pakai hamba-Mu lebih lagi. Hati Bapa Kau berikan atas hamba-Mu memimpin setiap gereja yang boleh berada di bawah penggembalaan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat gembala cabang kami di tempat ini beserta para wakil. Buat Bapak Pendeta Muda Gunawan Wongso Wicoyo, Bapak Rianto dan Pak Ferry beserta seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati keberadaan pemimpin-pemimpin kami. Tuhan yang taruh, Tuhan yang pilih bukan manusia yang pilih. Tuhan yang tunjuk bukan manusia yang tunjuk. Oleh karena itu kemampuan wibawa daripada Allah, visi daripada Tuhan terus Kau nyatakan Tuhan atas para pemimpin gereja kami di tempat ini. Memberkati usaha pekerjaan keluarga. Lebih lagi Tuhan Yesus, hari-hari ini bawa dalam dimensi yang baru Tuhan. Penggembalaan gereja ini membawa satu yang baru di hadapan Tuhan. Musim yang baru. Terus Kau nyatakan atas wadah ini melalui pemimpin kami. Kami juga memberkati dan berdoa buat pemilik tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan dia saluran berkat atas gereja ini. Tuhan kami memberkati hamba-Mu serta seluruh keluarga besar. Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan perlindungan yang nyata. Tuhan percaya wibawa daripada Allah, hikmat daripada Tuhan. Terus Kau nyatakan atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Jadikan hari-hari ini Tuhan Yesus wadah hamba-Mu Tuhan Yesus jadi garam dan terang lebih lagi atas bangsa ini. Setiap hal yang boleh dipercayakan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa dalam nama Yesus jadi berhasil. Di umat Tuhan yang hadir pagi ini secara onsite ataupun yang masih beribadah secara online, memberkati Tuhan setiap pekerjaan usaha. Berikan Tuhan kesehatan bagi yang sakit Tuhan Yesus. Nyatakan pemulihan Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan darah Yesus nyata atas seluruh jemaat Tuhan GBI Kebon Siri. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa juga buat generasi muda. Memberkati hari-hari anak-anak muda. Generasi muda yang cintakan Tuhan Kau sedang bangkitkan. Mati-matian percaya kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus sedang Kau bangkitkan. Atas wadah ini, atas bangsa ini kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih atas bangsa dan negara ini. Sekali lagi kami angkat tangan kami Tuhan. Kami percaya perkara yang indah sedang Kau lakukan atas Indonesia. Sesuatu yang luar biasa sedang Kau kerjakan atas negeri ini. Kami percaya, oleh karena itu kami berkata, biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini segenap pinta kami. Kami bawa dalam pengucapan syukur kami kepada Allah yang mendengar setiap seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami bawa hidup kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Bawa hidupku di atas mezbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu Yesus. Terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. Mari angkat tangan katakan, ku bawa hidupku di atas mezbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan lebih lagi, ku bawa hidupku di atas mezbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. Sekali lagi, come on, jemaat Tuhan saja katakan, ku bawa di atas. Amin. Hanya yang terbaik bagimu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu. Oh, ku
Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya
bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun, dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025,
Adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan. Dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini.
Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita. Berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan saat ini yang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Berkati, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh
ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Kau saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. JBI Kebon Siri News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah JBI Kebon Siri pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yakobus Wibowo. Ibadah Kingdom Teens 23 Maret 2025 pukul 10 pagi akan mengadakan movie time. Teman-teman teens, yuk bergabung kita seru-seruan bareng di Kingdom Teens. See you next week guys. Ibadah Kingdom Kids 23 Maret 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi dengan tema berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Ayo adik-adik, papa dan mama jangan lupa untuk ibadah Kingdom Kids ya. 153 Unity.
23 Maret 2025, ibadah akan dimulai pukul 1.53 siang. Akan dilayani oleh Hendra Chris Angelo, bertempat di NS Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak muda untuk bergabung dalam ibadah 153 Unity. Segera dibuka KOM 100 GBI Kebon Siri secara offline di GBI Kebon Siri setiap hari Minggu pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Daftarkan diri Anda pada nomor berikut ini. Penyerahan anak GBI Kebon Siri. GBI Kebon Siri akan mengadakan penyerahan anak pada Minggu tanggal 20 April 2025. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan putra-putrinya dapat mendaftarkan dan mengambil formulir di counter sekretariat dan diharapkan dapat mengembalikan formulir paling lambat Minggu pada tanggal 6 April 2025. GBI Kebon Siri akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 pukul 9 pagi tepat di NS Tower lantai 3. Yuk mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri kepada gembalaku atau pada nomor berikut ini. Mesbah pagi. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GB Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GB Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Siri, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, dan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GB Kebon Siri, kami menghimbau untuk 1. Makan di ruang depan lift kargo, tidak di koridor. 2. Tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.